Haleluya. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita mulai ibadah doa pagi kita hari ini, saudara. Kita bernyanyi kepada Tuhan, tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu baru. Hari berganti hari. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya saudaraku, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh sungguh amat baik. Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan kita, Tuhan yang baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, haleluya saudaraku. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Dia baik bagi kita. Dia baik bagi saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan ini, saudara. Dia baik. Yesus baik bagiku. Amin. Dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Sungguh amat lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Dia sungguh sangat mengasihi kita semuanya. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih. Rasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Rasakan pertolongannya, saudara. Ya, nyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal ya, saudara. Kita katakan kepada Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat. Amin. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan selalu baru setiap hari. Selalu baru rahmat-Mu. Amin. Nyanyikan saudara, angkat suara kita kepada Tuhan. Hari berganti hari, lihatlah kasih dan kebaikan Tuhan. Lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik,
baik bagimu. Yesus baik bagi kita semuanya. Nikmati kebaikannya. Haleluya. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dari selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, saudaraku yang kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kau baik dan Engkau luar biasa. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Amen. Atas segala kasih setia dan kebaikan-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Ajaiblah segala karya-Mu Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagah kami Tuhan. Bukan keperkasaan. Melainkan oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita sembah Tuhan. Saudaraku, lebih lagi kita menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Kupandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan kami, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Ajaiblah Engkau baik, Kau setia bagi kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyerahkan nyawa-Mu. Kau berikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami, hati dan mata kami kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Haleluya. Dengan kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu, hanya oleh karena Roh-Mu Tuhan. Kau yang memampukan kami. Kami arahkan pandangan kami kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Katakan kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami hanya dari Yesus, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Oh, Kau memandang kami. Kau mengawasi kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Bukan jaga perkasa kami, melainkan karena kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Ajaiblah segala perbuatan-Mu bagi kami, Tuhan. Nyanyian kami adalah doa kami. Nyanyian kami adalah iman kami, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Rana Maya Sanda, Rana Maya Sanda. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, saudaraku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Terima kasih. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bapak kaya. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopang kami, Tuhan. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari. Peganglah tanganku, Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Yesuslah harapan kita, saudara. Yesus Tuhan, Dialah harapan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau, Engkaulah harapan kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sesungguhnya pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kami. Terima kasih, Kau curahkan kasih-Mu dalam hati kami pada saat ini. Pengharapan kami ada dalam Yesus. Pengharapan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami tidak mengecewakan. Pengharapan kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu datang Tuhan menyembah-Mu. Kami percaya kedatangan kami di hadapan-Mu pada saat ini menyenangkan hati-Mu. Kiranya Bapa Tuhan Yesus tersenyum atas kehadiran kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu yang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pada saat ini. Dimuliakanlah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah memberkati kami pada saat ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, semangat yang baru daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah mendengar dan menjawab setiap doa seruan kami kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara yang kasih, Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Ajaiblah perbuatannya, saudara yang kasih. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Ya, kiranya saudara terus menikmati kebaikan Tuhan
lewat penyembahan kita. Bawa terus roh kita untuk menyembah ya saudara, sehingga kita dikuatkan. Tidak satu orang pun dari antara kita yang dilewatkan pagi hari ini saudara. Tapi biarlah saudaraku yang kekasih, kita menikmati kasih Tuhan ya, nikmati kebaikannya. Kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita saudaraku yang kasih, dari Lukas pasal 18. Saudaraku yang kekasih, kita mengakhiri ayat 18 pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan saudaraku untuk tiap-tiap hari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita tiap-tiap hari. Kita tidak ketinggalan saudaraku yang kasih. Ya, rindukanlah firman Tuhan pada saat ini. Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat 18 maksud saya. Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 43. Lukas 18 ayat 18 sampai 43. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya saudara yang kasih. Ya, sudah dapat semuanya ya. Terima kasih buat yang sudah menuliskannya, yang sudah mengetik, sehingga semuanya kita bisa membaca. Saudara yang kasih. Lukas 18 ayat 18 sampai 43. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan mulai saudara. Bacalah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita saudara. Ya, berikan perhatian saudaraku kepada firman Tuhan ini. Orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang akan dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Ya, upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia
telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bersama-sama 43:23 ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia, sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ya, hari ini kita sudah membacanya, Saudaraku yang kekasih. Ada 4 perikop firman Tuhan, Saudaraku yang kekasih. Ya, hari ini agak lumayan banyak, Saudaraku yang kekasih. Ayat 4 ya, Saudaraku, orang kaya sukar masuk sorga. Kemudian upah mengikuti Yesus, pemberitahuan tentang penderitaan Tuhan Yesus, dan kemudian Yesus menyembuhkan orang buta, Saudaraku yang kasih. Nah, mengenai ini ada hal-hal untuk pagi hari ini, Saudaraku yang kasih, ini agak jarang ya, Saudaraku yang kasih. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana tentang kesembuhan, yang walaupun pada saat ini juga tetaplah beriman, Saudaraku yang kekasih, akan kesembuhan bagi tubuh saudara yang sakit, Saudaraku yang kasih. Cepat atau lambat doa pasti dijawab oleh Tuhan. Amen. Dan kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Saudaraku yang kasih, sudah berbilur-bilur menanggung segala dosa kita dan penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya saudara yang sakit disembuhkan. Kita telah sembuh. Nah, imani itu, percayai itu. Nah, hari ini Saudaraku yang kasih ya, akan saya ambil firman Tuhan yang mungkin banyak menjadi pemikiran orang selama ini. Bahkan mungkin kita, Saudaraku yang kasih, hari ini Saudaraku yang kekasih, kita belajar, Saudaraku, yaitu mengenai orang kaya sukar masuk sorga. Bahkan dikatakan ayat yang 24, Saudaraku yang kasih, 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Supaya hari ini, Saudaraku yang kasih, jangan ada orang menjadi takut kaya, saudara, sebab nanti nggak bisa masuk sorga. Katanya lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Ya udahlah, begini-begini pun hidupku cukuplah. Lalu dia nyanyikan pujian, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Jadi udahlah, menderita aja lah, yang penting masuk sorga. Sebab orang kaya nanti sukar masuk sorga. Gitu, saudaraku. Jangan ya, saudaraku. Tapi supaya hari ini kita bisa diberkati oleh firman Tuhan ini. Yesus pun, saudaraku yang kasih, yang kaya memiliki segalanya. Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia rela menjadi miskin, supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Amen. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, saudaraku yang kasih? Orang kaya sukar masuk sorga. Bahkan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Apa yang dimaksudkan? Saudaraku, di sini tadi yang pertama kita lihat bagaimana orang muda itu datang kepada Tuhan. Guru yang baik, apakah yang dapat kulakukan supaya aku dapat masuk sorga? Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, hukum Taurat dikatakan oleh Tuhan, saudara. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, ya. Hormatilah ayah dan ibumu, ke-10 hukum Taurat itu, saudaraku yang kasih. Kemudian orang muda itu berkata, oh, aku sudah melakukan itu sejak masa kecilku, aku sudah melakukannya. Nah, kemudian Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, ya, oh iya, masih ada satu lagi kekuranganmu. Apa itu, Tuhan? Juallah seluruh hartamu, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, dan kemudian datanglah mengikut aku. Hatinya menjadi sedih, saudaraku yang kasih. Hatinya menjadi sedih. Kemudian dia pergi. Alkitab tidak menuliskan orang muda itu datang kembali menjumpai atau mengiringi Yesus. Tidak ada, saudaraku. Dia pergi dengan sedih. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi hati orang muda ini terikat dengan harta. Hati orang muda ini terikat dengan harta. Sama seperti kemarin kita sudah mendengarkan, saudaraku yang kekasih, istri Lot. Sudah diperingatkan, saudaraku, kamu harus keluar dari sini. Sodom dan Gomora itu, saudaraku yang kasih, adalah lambang daripada dosa. Bahkan Sodom itu saya katakan, saudaraku yang kasih, ya berasal dari kata sodomi. Di sanalah
pertama sekali LGBT, saudaraku yang kekasih, najis-najisan di sana, saudaraku yang kasih. Lalu Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, sebab Allah yang kita sembah itu adalah kudus. Barang siapa, saudaraku yang kasih, ingin melihat Allah harus kudus. Amen. Tanpa kekudusan tidak dapat melihat Allah. Nah, sudah diperingatkan kepadanya, saudaraku, cepat ayo keluar dari sini. Dan jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot, saudaraku yang kasih, dia mau berjalan, dia lari ikut juga, tapi menoleh ke belakang. Memang Sodom dan Gomora itu adalah kaya. Banyak harta di sana. Saudaraku yang kasih, banyak kekayaan di Sodom dan Gomora itu. Hati istri Lot itu terpikat kepada harta kekayaan yang ada di Sodom dan Gomora itu. Dia berjalan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora itu, tapi tidak sepenuhnya hatinya berjalan, saudaraku. Dia menoleh ke belakang lagi. Hatinya, saudaraku yang kasih, terpikat kepada harta itu. Nah, jadi hari ini firman Tuhan yang kita bacakan pada saat ini, saudaraku yang kasih, ya, orang-orang yang mengejar kekayaan itu, saudaraku yang kasih, sama seperti Alkitab berkata, saudaraku yang kasih, nanti saudara baca dari Matius 19:24, saudaraku yang kasih, sama dengan penyembahan berhala. Orang-orang yang mengejar harta kekayaan itu sama seperti orang yang menyembah berhala. Saudaraku yang kasih, penyembahan berhala itu dulu menyembah patung, saudara. Tapi sekarang ini tidak ada lagi orang menyembah patung. Saya pikir sudah sangat nggak ada lagi lah ya menyembah patung, saudaraku, kalaupun ada sedikit. Tapi saudaraku, Alkitab berkata, penyembahan berhala, hawa nafsu, kenajisan, percabulan sama seperti penyembahan berhala. Dan siapa yang melakukan itu tidak akan ikut masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang kaya itu, saudaraku, tamak akan uang, tamak akan harta kekayaan, saudaraku yang kekasih. Tamak, ya. Hatinya terpikat dengan barang-barang itu. Hatinya terpikat dengan harta kekayaan dunia ini, saudaraku yang kekasih. Orang-orang yang tamak, orang-orang yang terikat hatinya, saudaraku yang kekasih, dengan harta kekayaan dunia ini, tidak akan mendapat kerajaan sorga. Sulit, saudaraku yang kasih. Bahkan tidak mungkin, saudara. Ya, itu yang pertama. Jadi, saudaraku yang kasih, ya, orang kaya yang tamak, saudaraku yang kasih, yang mengejar kekayaan sebagai penyembahan berhala, itu berhubungan dengan roh-roh jahat. Makanya pergi, saudaraku yang kasih, ke Gunung Kidul, pergi kemana-mana, saudaraku yang kekasih, untuk meminta kekayaan. Bisakah setan memberikan kekayaan? Bisa. Makanya orang-orang pergi ke Gunung Kidul sana. Makanya orang-orang pergi ke dukun, saudaraku yang kekasih. Ya, dikasih kekayaan, saudaraku yang kekasih, tapi dia minta tumbal juga, ya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, jangan, saudaraku yang kasih, orang kaya yang tamak mengejar harta dunia ini, saudaraku yang kasih, sama dengan penyembahan berhala. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, ya, dalam pandangan Yesus, kekayaan merupakan satu rintangan kepada keselamatan, saudaraku yang kekasih, karena dia merasa aman dengan kekayaannya itu. Tidak ada tempat yang aman, saudaraku yang kekasih, pada saat ini, dan kita sudah tahu. Ya, tidak ada tempat yang sangat aman untuk, saudaraku yang kekasih, kita berlindung pada saat ini. Kekayaan, harta, terlebih pada saat ini kita bersyukur di masa-masa pandemi sekarang ini, sehingga kita bisa berkaca, kita melihat kondisi keadaan ini, saudaraku yang kasih, menyadarkan kita, oh, ternyata harta tidaklah menjadi tempat perlindungan. Kota ini tidaklah menjadi satu kota yang sangat aman untuk berlindung. Hanya Yesuslah, saudaraku, tempat perlindungan kita. Amen. Jangan merasa aman dengan harta. Jangan merasa nyaman dengan harta, saudara. Kalau Tuhan memberikan harta kepada kita pada saat ini, pakai itu, saudaraku yang kekasih. Beberapa hari yang lalu kita mendengarkan, saudaraku yang kekasih, ada hamba yang tidak jujur, saudaraku yang kekasih. Nah, dia pakai mamon itu, saudaraku, untuk menjadi pengikat persahabatan di dunia ini, saudaraku yang kasih. Karena apa? Mamon itu, harta itu tidak tetap, tapi itu bisa kita pakai, saudaraku, untuk mengikat persahabatan dengan dunia ini. Dengan kita memberi, saudaraku, kepada orang-orang kesusahan, kepada orang-orang yang miskin, saudaraku yang kasih, hatinya nanti, saudaraku yang kasih, gampang terjamah. Oh, karena ibu ini yang menolong aku dulu pada waktu kesusahan.
Jangan sulit untuk memberi pertolongan. Jangan Amen. sulit untuk memberi bantuan. Kalau memang Iya. itu ada pada kita, mari suka berbagi. Saudaraku yang kasih. Tapi orang kaya yang tamak itu, saudaraku, dia merasa aman, dia berpengharapan kepada hartanya itu. Itulah orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, yang berikutnya, saudaraku yang kasih, orang kaya yang dimaksudkan itu adalah yang menghimpunkan barang milik material secara egois, yang merupakan petunjuk hidup dan tidak lagi dipandang sebagai saudaraku yang kasih, sebagai kekekalan. Saudaraku, harta kita itu bisa kita pakai menjadi kekekalan. Saudaraku yang kasih, ya, bisa kita pakai menjadi kekekalan. Dengan bagaimana? Dengan cara berbagi. Tetapi ini, saudaraku yang kasih, orang kaya itu menghimpun, mengumpulkan. Amen. Nah, kita baca beberapa hari yang lalu, ada seorang muda berkata, padamu ada banyak harta, bersenang-senanglah, ya, nikmatilah, hai jiwaku, bersenang-senanglah, nikmatilah, sebab ada harta bagimu bertimbun-timbun banyaknya. Tapi Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, hari ini juga aku akan mengambil nyawamu. Untuk siapakah hartamu itu semuanya? Malam itu juga, saudaraku, setelah dia bertimbun-timbun menumpuk harta, saudaraku yang kasih, maka Tuhan mengambil nyawanya pada malam itu juga. Jadi, mari pada saat ini, saudaraku yang kasih, jangan menimbun harta. Saudaraku yang kasih, jangan menimbun harta. Saudaraku yang kasih, simpanlah harta kita di sorga. Bagaimana cara menyimpan harta kita di sorga? Bagikan, saudaraku yang kasih. Bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amen. Saat ini, saudaraku yang kasih, ada banyak orang yang sungguh sangat membutuhkan pertolongan kita. Ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudaraku yang kekasih, bagikanlah, saudaraku yang kasih. Dan kemudian, saudaraku yang kekasih, yang terakhir, siapakah orang kaya itu, saudaraku yang kekasih, yang sukar masuk surga itu? Saudaraku yang kekasih, kekayaan yang sejati, saudaraku yang kekasih, yang menumpuk harta tadi. Jadi, kekayaan yang sejati orang Kristen terdiri atas iman yang dinyatakan dalam penyangkalan diri, dalam hal mengikut Yesus. Itulah Amen. orang kaya. Yang mau kaya dalam Tuhan, katakan amin Tuhan. Orang kaya siapakah, saudaraku yang kekasih? Orang kaya adalah yang memakai kekayaan sejatinya itu, saudaraku yang kekasih, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yang terdiri atas iman dan kasih yang dinyatakan, saudaraku yang kasih, dalam penyangkalan diri untuk mengikut Yesus. Amen. Kayalah dengan iman, saudaraku yang kasih, dan pakailah kekayaanmu itu, saudaraku yang kasih, untuk beroleh, saudaraku yang kekasih, ya, teman-teman, saudaraku, bagikanlah itu. Itulah kekayaan yang sejati, saudara. Jadi, kekayaan itu, saudaraku, hari ini tergantung pada sikap hati kita. Amen. Kaya melimpah-limpah harta kita, salahkah? Oh tidak, saudaraku yang kekasih. Abraham itu adalah bapak kita, saudaraku yang kasih, bapak orang beriman, tetapi dia adalah orang yang sangat kaya. Bahkan Ishak itu juga, saudaraku, dia sangat kaya. Dikatakan dalam Kejadian 26 itu, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan Tuhan memberkati dia, sehingga dia sangat kaya, menjadi sangat kaya. Amen. Ishak itu adalah orang yang sangat kaya. Abraham adalah orang yang sangat kaya. Saudaraku yang kekasih, salahkah kekayaan itu? Tidak, saudaraku yang kekasih. Pakai kekayaan itu menjadi berkat, saudaraku, memberkati orang. Jangan hati kita terpikat dengan kekayaan itu. Ya, jadi hari ini supaya kita tidak takut lagi untuk menjadi kaya, supaya kita tidak takut lagi, saudaraku yang kekasih, membaca firman Tuhan ini. Karena ternyata banyak orang berkata, bahkan saudaraku yang kasih, udahlah, seperti yang saya katakan tadi, biasa-biasa aja mengiring Tuhan. Ya, memang kekayaan bisa membawa kepada kehancuran. Saudaraku yang kasih, handphone ini pun bisa membawa kepada kehancuran. Sepanjang malam dia telepon-telepon. Saudaraku yang kasih, sehingga dia keluar malam, saudaraku, pergi kemana-mana. Karena apa? Karena ada telepon, ada handphone, saudara. Tapi handphone ini, saudara, handphone yang ada di tangan kita itu bisa sangat memberkati kita. Mana lebih baik pada saat ini? Pakai handphone atau tidak punya handphone, saudara? Punya handphone, saudara. Amen. Bisakah merusak handphone itu? Sangat bisa untuk merusak. Tetapi sungguh sangat memberkati, saudara. Nah, sama dengan kekayaan itu. Kekayaan itu bisa merusak. Kekayaan itu bisa membawa orang ke neraka.
bisa jadi berzina, bisa jadi menipu, bisa sombong, saudaraku, ya, menghambur-hamburkan uangnya, menunjukkan uangnya, memberikan kepada perempuan-perempuan malam, saudaraku, akhirnya masuk neraka bisa, saudara. Tapi kekayaan sungguh-sungguh bisa sangat memberkati, membawa ribuan-ribuan orang bisa datang ke sorga, bisa datang kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Nah, pilihlah pada saat ini. Jadilah menjadi orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Jangan kita taruhkan hati kita, jangan terpikat hati kita kepada kekayaan. Jangan tumpuk kekayaan, saudaraku. Tapi jadikanlah diri kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan ini bisa memberkati kita ya, saudara. Yang diberkati oleh firman Tuhan ini, ambil, saudaraku yang kekasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Nah, kemudian ayat 28, upah mengikuti Yesus. Nah, kita mungkin sudah tahu ini ya, saudaraku yang kekasih. Kalau kita mengikuti Yesus, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, jikalau karena engkau meninggalkan ayah dan ibumu, hartamu, ladangmu, maka engkau akan mendapat upah 100 kali lipat ganda. Amen. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan takut, saudaraku, melayani Tuhan. Jangan takut mengiring Yesus, saudaraku yang kasih. Ada upah yang Tuhan berikan bagi kita, saudaraku yang kasih. Bahkan bukan saja upah, melimpah-limpah. Baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudaraku. Kita akan mendapat mahkota di sorga nanti. Untuk hidup yang akan sekarang ini, Tuhan berikan damai, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan perlindungan bagi kita, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, haleluya. Berkat yang ketiga, pemberitahuan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, sekali lagi Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu berkuasa. Dialah yang tahu kapan dia meninggal, bagaimana matinya, saudaraku, dan kemudian dia tahu kapan dia bangkit, saudaraku yang kasih. Sebelum dia mati, dia sudah memberitahukan kematiannya. Jadi bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan yang hidup. Amen. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati tinggal di kuburan. Memang dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Amen. Dia sekarang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dia mendengarkan seruan kita. Dia Bapa kita. Dia penghibur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan kita yang hidup. Bahkan firman Tuhan berkata, dia turut merasakan apa yang saya rasakan, apa yang Bapak Ibu rasakan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kemudian yang keempat, saudaraku yang kasih. Berkat yang keempat pada saat ini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Yeriko. Ya, pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Ya, lalu orang-orang berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Nah, saudaraku yang kasih, kemudian dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang kekasih, orang buta tidak dapat melihat. Orang buta itu hanya dapat mendengar, saudaraku yang kekasih. Dia dengar orang berkerumun, saudaraku. Dia dengar orang lari-lari ke sana kemari. Kemudian dia berkata, apa itu? Nah, lalu orang berkata, Yesus orang Nazaret itu lewat. Nah, saudaraku yang kasih, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Hari ini, saudaraku yang kekasih, kedengaran sana sini, banyak kabar menggemparkan. Kedengaran sana sini, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Banyak kabar-kabar, saudaraku, yang kita dengar pada saat ini. Kabar yang menakutkan, kabar yang menggentarkan, saudaraku. Tapi pilihlah pada saat ini, dengarkan kabar baik. Amen. Good news. Berita baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu mendorong kita, saudaraku yang kekasih, untuk melakukan kasih. Firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu memberikan kita semangat. Firman Tuhan itu memberikan kita kebebasan, saudaraku yang kekasih. Nah, orang berkata, Yesus orang Nazaret itu lewat. Tiba-tiba berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi kita. Amen. Apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi reaksi kita.
Dengarlah firman Tuhan pada saat ini, saudaraku yang kasih. Terhadap engkau juga, saudaraku yang sakit. Ya, dengar berita firman Tuhan. Yesus, Tuhan kita, dia sudah berbilur-bilur bagimu, saudara. Dia akan menyembuhkanmu pada saat ini juga. Katakan, Yesus, anak Daud, sembuhkan aku. Bilurmu menyembuhkan aku. Bilur Yesus berkuasa atas aku. Maka kesembuhan akan menjadi milik saudara. Nah, saudaraku yang kasih. Kemudian Yesus berhenti, saudara. Teriakannya, seruan daripada orang buta itu menghentikan Tuhan Yesus. Yeremia 29 ayat 11, 12, 13 berkata, saudaraku yang kasih, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ya. Apabila engkau datang bersungguh-sungguh berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Hari ini kita di rumah kita masing-masing. Saudara tahu, bisakah saudara berseru di situ atau tidak? Saudaraku yang kasih, tapi jeritan hati saudara, ya, kebutuhan saudara membuat saudara berseru, sehingga seruan saudara itu menghentikan Tuhan Yesus. Apa yang kau inginkan? Rabuni, aku ingin melihat. Saudaraku yang kasih, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Amen. Maka dia disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, berseru kepada Tuhan, buka telinga kita, buka hati kita, buka mulut kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, maka kita akan menerima mukjizat, kita akan menerima kesembuhan, kita menerima apa yang kita rindukan daripada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Firman Tuhan ini menguatkan saudara. Jadilah sebagaimana imanmu pagi hari ini, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, saudaraku. Ini firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bermacam-macam, berbagai macam kebutuhan kita, saudara. Mari, saudaraku yang kasih, berdoalah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Sikap hati kita. Tidak ada yang dapat mengikat hati kita ini. Hanya Tuhan Yesus. Jangan terikat dengan harta, dengan kekayaan, dengan apapun. Tapi hanya firman Tuhan yang bisa mengikat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdoa sudah. Berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Cara untuk menolong kami. Cara untuk membuka jalan. Nyanyikan pujian ini saudara. Yes. Haleluya. Kau lebih tahu. Kau mengerti Tuhan. Bukan cara-cara kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Percaya kepada Tuhan saudara. Dan Tuhan kita yang tidak pernah gagal, tidak pernah lawan. Amin.
ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap ya Tuhan. Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berdusta. Engkau bukanlah manusia sehingga Engkau berbohong. Masakan Engkau berjanji dan tidak menepati ya Tuhan. Apa yang Kau firmankan, apa yang Kau janjikan itu Kau genapi sempurna dan segera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan. Haleluya, ku percaya Kau Tuhan. Engkau menepati janji-janji-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akhiri doa kita ini saudara yang kasih. Nyanyikan penyembahan ini, hidupkan pujian ini dalam kehidupan kita saudara. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Tuhan akan membuka jalan bagimu, bagiku, bagi kita semua sepanjang hari ini saudara. Haleluya. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, kami mau ikut Engkau saja Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Katakan kepada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Jadilah apa yang Kau percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau yang menepati janji-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus, hamba berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan setiap firman ini dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami hadapi, hidupkan firman ini dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, huruf itu mematikan, tapi Roh Allah yang menghidupkan. Hiduplah firman ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus, berkati semua sahabat saudaraku ini yang telah berdoa bersama-sama kami pada saat ini. Kami diberkati, dipuaskan, dihiburkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Besarlah kasih-Mu. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Menjadi orang-orang kaya, saluran berkat bagi orang lain ya Tuhan. Apa yang kami miliki, kami pakai untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita semua dalam doa kita ini. Nah, saya saudaraku berterima kasih buat kesetiaan saudara semua dalam mengikuti doa ini. Kalau saudara diberkati, saudara kasih, teruslah ikut bersama-sama dengan kita dan menjadi berkat. Dan saya sampaikan kepada kita saudaraku, karena ada yang diberkati dengan doa pagi kita ini. Saya berpikir tadi saudara kasih, kita mulai dulu dari yang kecil. Ternyata ada anak Tuhan dari Batam saudara kasih, sudah memasukkan ke YouTube ya saudaraku, sehingga saudara bisa bagikan di YouTube saudara kasih ya. Saudara bisa ketik Pendeta Esther Ida Purba saudara kasih ya. Nanti akan muncul doa-doa kita di pagi hari saudara kasih. Beberapa sudah masuk ke YouTube saudara, sehingga bisa saudara bagikan. Saudara bisa subscribe like saudara kasih ya. Kalau ini menjadi berkat, ternyata banyak orang yang mendukung saudara sepanjang ini memuliakan nama Tuhan. Saya juga tidak pernah berpikir sampai seperti itu saudara. Ternyata sudah
dibuat saudara. Jangan lupa nanti Esther Ida pakai H ya, STH, Esther Ida spasi Ida, saudara. Jangan lupa Ida Purba ya saudara. Nanti saudara akan lihat di situ saudara. Ya, dan saudara bisa bagikan itu. Kiranya ini semua kalau ini untuk memberkati banyak orang saudara, ini boleh memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan memakainya lebih baik. Doakan lagi supaya lebih baik, supaya lebih diurapi oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa menjadi bagian penginjilan kita dan doa yang memberkati banyak orang saudara. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, Shalom, puji Tuhan. Haleluya.